Halo guys, welcome back to channel Neora. Dan hari ini saya ingin membahas cara melatih tangga nada. Buat teman-teman yang baru belajar gitar, mungkin ada yang sudah familiar dengan tangga nada. Tapi bagi yang belum, ini pasti biasanya akan kalian temui dalam latihan teknik ya, dimana kalian harus melatih tangga nada. Nah, sebenarnya tangga nada ini bakal sering kalian temui kalau kalian bermain solo ya, either itu solo dalam memainkan lagu pop atau solo sebagai pemain gitar klasik. Terutama kalau kalian bermain gitar klasik, pasti akan sering banget untuk ketemu passage-passage yang membutuhkan latihan tangan nada. Nah, jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana cara melatih tangan nada atau variasi latihan tangan nada. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah familiar dengan tangan nada, contohnya seperti ini. Nah, tangan nada ini juga banyak variasinya ya, karena tangan nada di musik itu ada banyak sekali ya, dari C mayor, D mayor, G mayor, dan sebagainya ya. Dan itu juga masing-masing memiliki tanda accidentals yang berbeda. Nanti accidentals ini kita akan bahas juga di video lainnya. Tapi singkatnya gini aja, sekarang saya akan membahas menggunakan tangan nada G mayor. Ya, drive-nya itu kalian bisa sambil lihat juga di samping. Jadi kita mulai dari senar 6 fret 3, ini G. Ya, lalu kita bisa mundur. Seperti itu. Nah, ini bisa kita variasikan. Either variasikan dari segi temponya, ya, atau kita variasikan dari segi ritmenya. Jadi tantangannya berbeda ya masing-masing. Kalau tempo biasanya kita juga untuk melatih speed. Nah, ini di sini saya akan coba untuk tunjukkan juga menggunakan metronom. Nah, kalian bisa set contohnya. Sekarang saya set dulu. Nah, misalkan nyamannya segini ya untuk temponya. Kalian bisa menggunakan metronom yang ada di handphone kalian, atau bisa juga beli metronom yang bentuknya fisik gitu ya. Nah, ini saya set di 70 untuk not seperempatnya. Nah, kalau kita ikutin. Nah, ini bisa kalian tambahin sedikit-sedikit. Saya saranin sih tambahin setiap kelipatan 5 dulu lah, biar nggak terlalu ekstrem. Nah, sampai kalian misalkan sudah mencapai tempo, let's say 100 ya. Oke. Nah, itu bisa kalian tingkatkan terus sampai misalkan lebih cepat lagi, 130. Oke. Nah, di sini yang penting adalah jangan cuma naikin temponya aja, tapi kalian nggak memperhatikan apa yang terjadi di fisik kalian. Maksudnya di sini adalah kadang ada orang yang berusaha untuk, wah pokoknya gue harus main cepat, makin cepat. Tapi tubuhnya itu merasakan ketegangan ya, karena di otaknya itu cuma pengen ngejar tempo aja sampai tubuh itu rasanya kayak tense banget ya, pengen lari rasanya. Nah, itu yang mesti dihindari. Jadi coba untuk bisa main cepat tapi juga relax. Itu yang sulit sekali untuk dikejar sebenarnya ya. Karena seringkali ya itu kecenderungannya kita semakin ingin cepat main temponya, tubuh kita tuh jadi tense. Nah, itu coba dihindari. Kalau misalkan sudah merasa ini tense nih mainnya, coba dikurangin dulu temponya, ya. Cari tempo yang nyaman dulu, baru sedikit demi sedikit. Kalau tadi nambahinnya 5, mungkin tambahinnya sekarang tiap kelipatan 1 aja dulu, sampai benar-benar mainnya bisa relax. Nah, variasi yang kedua selain temponya, kita juga bisa mainin ritmenya. Oke, let's say saya set lagi ke 70 ya. Sebentar. Oke, saya set lagi ke 70.
Ini kan not seperempatnya. Satu ketuknya segini ya. Kita bisa ikutin satu ketuknya segitu. Ya, saya main sampai situ dulu. Nah, tapi kita sekarang bisa bagi menjadi 2. Tara, 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 tara. Oke. Jadi tadi kalau satu ketuk. Nah, kalau bagi 2. Tara, tara, tara. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini kayak doubling temponya ya. Nah, sekarang itu bisa jadi variasi. Ini juga metronomnya bisa saya set menjadi not /8. Oke, right? Tapi saya saranin sih setel metronomnya di satu aja biar kita dapat sense-nya itu dari dalam diri sendiri ya, bagi 2-nya yang rata atau kayak gimana. Nah, kalau udah bagi 2, kita bisa coba juga bagi 3. Jadi, saya sering pakai syllable strawberry ya. Strawberry, 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 strawberry. 1, 2. Ya, itu mesti ada extra note-nya karena jadinya kan ganjil. Ya, tapi kalian juga bisa bagi menjadi 4. Jadi tararara 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 tararara. Dapetin dulu ini sense-nya. Tararara tararara tararara. Seperti itu. Atau kita juga bisa pakai ritme dotted note. Jadi ta rata 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 rata. Sebisa mungkin dan sebanyak mungkin variasinya itu semakin banyak ya. Jadi jangan cuma latihan flat seperti ini aja. Ya, kenapa harus lebih banyak variasinya? Karena setiap kali kita bermain suatu piece atau karya yang baru, tentunya itu variasi ritmenya juga berbeda ya untuk setiap scale. Nggak selalu scale itu bentuknya 1/8 atau 1/16 gitu. Bisa juga dotted kayak tadi saya contohkan sebelumnya seperti ini. Ya, nah gunanya apa? Kalau kita punya banyak variasi, kita juga jadi punya database. Ya, di jari kita, di muscle memory kita punya database. Oh, kita udah pernah nih mainin yang kayak gitu. Nah, jadi kita bisa tinggal recall aja kalau misalkan ketemu rhythm atau pattern yang seperti itu. Ya, jadi usahain bisa sebanyak mungkin gali variasinya dan juga latih juga dalam beberapa tangan nada yang berbeda. Jangan coba main di C mulu, C mayor mulu, atau G mayor mulu. Bisa latih juga di tempat lain seperti F mayor atau justru minor, seperti itu ya. Kalau teman-teman juga mau coba cari buku teknik yang khusus untuk latihan tangan nada, bisa juga coba. Yang saya suggest di deskripsi adalah latihan dari bukunya Segovia, ya, latihan tangan nada. Oke, itu aja mungkin tips dari saya hari ini untuk cara melatih tangan nada. Semoga bisa membantu teman-teman dalam berlatih. Jangan lupa seperti biasa untuk like dan subscribe ke channel Neora, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seputar gitar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!